Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan saya Dita Pusparyani. Di video sebelumnya kita telah membahas ciri-ciri, unsur, dan struktur dari teks cerpen. Kali ini kita akan mempelajari kaidah kebahasaan teks cerita pendek. Yuk disimak dengan baik videonya. Kaidah kebahasaan teks cerpen dibagi menjadi 5. Yang pertama, terdapat penggunaan kata ganti. Yang kedua, terdapat penggunaan dialog. Yang ketiga, terdapat penggunaan kalimat deskriptif. Yang keempat, terdapat penggunaan majas. Dan yang terakhir, terdapat penggunaan pertanyaan retoris. Selanjutnya, kita akan membahas bagian pertama, yakni penggunaan kata ganti. Pada teks cerpen terdapat penggunaan kata ganti orang sebagai sudut pandang pencerita. Biasanya pada teks cerpen digunakan sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Tetapi sebenarnya sudut pandang ini ada 3 jenis. Ada sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Di sini kakak akan memberikan contohnya satu persatu. Yang pertama, kata ganti orang pertama. Contoh kata gantinya yakni aku atau saya. Contoh, aku adalah penduduk ibu kota Jakarta. Meskipun hanya tinggal di bilik tipis pinggiran sungai, aku mempunyai mimpi seluas bundaran HI. Lalu selanjutnya ada kata ganti orang kedua. Nah, kata gantinya ini kamu. Contoh, malam tadi adalah malammu yang terburuk. Pacarmu pergi, keluargamu mengusirmu, dan pekerjaanmu hancur. Lalu ada kata ganti orang ketiga. Biasanya ditulis dengan nama, dia, mereka, dirinya, dan lain-lain. Contoh, Malika menutup ponselnya. Ia sama sekali tak menyukai apa yang dibaca di sana. Besok, ia akan menemui mantan pacarnya, Goni. Lalu, pada teks cerpen juga digunakan teks dialog. Dialog digunakan agar cerita di dalam teks atau karya nampak hidup. Dialog secara tidak langsung membuat pembaca tahu ekspresi dari tokoh yang sedang digambarkan oleh penulis dalam ceritanya. Ciri-ciri dari dialog adalah menggunakan tanda petik. Contoh, jangan rindu, itu berat, kita makan seblak saja. Selanjutnya, pada teks cerpen juga terdapat penggunaan kalimat deskriptif, yakni menggunakan uraian deskriptif yang rinci untuk menggambarkan latar dan karakter. Apa itu kalimat deskriptif? Kalimat deskriptif adalah suatu kalimat yang berisi pemaparan ataupun penjelasan yang sifatnya rinci dan jelas. Biasanya digunakan untuk menjabarkan rasa, bentuk, ukuran, sifat, dan sebagainya. Contoh, di hadapanku terdapat sebuah rumah mewah. Ubinnya mengkilap seperti kaca dan pilarnya tinggi sekali. Nah, ubin yang mengkilap juga pilar yang tinggi merupakan kalimat deskriptif untuk menjabarkan rumah mewah yang disebutkan pada cerita berikut. Pada teks cerpen juga terdapat penggunaan majas. Adik-adik sudah belajar majas kan? Masih ingat apa pengertian majas? Majas adalah salah satu bentuk gaya bahasa untuk mendapatkan suasana dalam sebuah kalimat agar semakin hidup. Yang pertama, ada majas simile. Majas simile merupakan majas perbandingan langsung yang ditandai oleh kata alangkah, bagaikan, seperti, bak, serupa, atau seumpama. Contoh, pusing sekali kepala ini seperti roda yang berputar 100 kali. Nah, pusing di sini dibandingkan secara langsung dengan roda yang berputar. Roda yang berputar 100 kali merupakan majas similenya. Selanjutnya ada majas personifikasi.
Apa itu majas personifikasi? Majas personifikasi menggunakan benda mati seolah-olah hidup dan memiliki sifat seperti manusia. Contoh, pohon nyiur hijau di tepi pantai sore itu melambai-lambai menyapaku yang duduk di atas bebatuan. Pohon nyiur hijau melambai-lambai. Melambai-lambai di sini merupakan majas personifikasi dari pohon nyiur yang hijau. Melambai-lambai kan sifat manusia ya, seperti melambaikan tangan. Lalu ada majas metafora. Berbeda dengan majas simile, majas metafora merupakan majas perbandingan tidak langsung atau memiliki makna yang tidak sebenarnya. Contoh, hati-hati dengan tikus berdasi yang berada di sekitar Anda. Tikus berdasi di sini bukan berarti seekor tikus asli yang dipakaikan dasi, tapi tikus berdasi ini merujuk pada koruptor. Contoh lainnya, hatimu batu ya. Bukan berarti hatinya benar-benar terbuat dari batu, tapi hatinya keras seperti batu. Yang terakhir ada majas hiperbola. Majas hiperbola ini digunakan untuk melebih-lebihkan sesuatu, digunakan untuk menekan, memperhebat, maupun memberikan kesan yang berlebihan. Contohnya, 1000 kota sudah kulalui untuk mencari kekasih hati. 1000 kota yang sudah kulalui ini merupakan majas hiperbola. Lalu, dalam teks cerpen juga terdapat penggunaan pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris adalah majas yang berupa pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dijawab. Mengapa? Karena jawaban atau maksud si penanya sudah terkandung dalam pertanyaan tersebut. Kenapa pertanyaan retoris digunakan dalam teks cerpen? Pertanyaan retoris digunakan untuk melibatkan pembaca, berfungsi untuk melibatkan pembaca merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh yang dituliskan oleh penulis dalam teks cerpen itu. Lalu bagaimana contoh pertanyaan retoris? Ini contoh pertama. Untuk apa kita berperang? Bukankah sebaiknya kita berdamai? Ucap sang perwira yang kini mengangkat kedua tangan ke udara. Pertanyaan tersebut tidak perlu dijawab karena si penanya, yakni perwira, sudah mengemukakan jawabannya pada pertanyaan tersebut, yakni memang sebaiknya berdamai kan daripada berperang. Lalu kedua, pernahkah terbesit bahwa hal yang paling melelahkan ialah menunggu? Nah, itu dia kaidah kebahasaan dari teks cerita pendek atau yang biasa disingkat cerpen. Kita ulang bersama-sama ya. Ada penggunaan kata ganti, penggunaan kalimat dialog, penggunaan kalimat deskriptif, penggunaan majas, dan penggunaan pertanyaan retoris. Kira-kira ada yang belum dimengerti? Kalau ada yang belum dimengerti, silahkan kirimkan pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk ikuti saya di Instagram dan juga email. See you!